ketimpangan relasi pusat dan daerah serta ancaman disintegrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan, atau persatuan perpecahan. Yang pertama, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Gerakan Darul Islam di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo yang sebelumnya memimpin Sabilillah dan Hizbullah. Ketidakpuasannya terhadap hasil perjanjian Danville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 muncul karena Indonesia harus mengakui kekuasaan Belanda atas Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Pasca agresi militer Belanda 2 Desember 1948, saat Republik Indonesia melemah, Kartosoewiryo memanfaatkan situasi dan tanpa mengetahui keberadaan PDRI akibat buruknya komunikasi mulai menginisiasi Darul Islam. Setelah divisi Siliwangi melakukan long march kembali ke Jawa Barat, ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Tasikmalaya. Upaya penyelesaian damai gagal sehingga pemerintah melancarkan operasi Baratayuda dengan strategi pagar betis. Pasukan Siliwangi berhasil mendesak Darul Islam hingga Kartosoewiryo tertangkap di Gunung Geber, Majalengka pada 4 Juni 1962. Ia diadili dan dijatuhi hukuman mati, mengakhiri gerakan Darul Islam di Jawa Barat. Yang kedua, Darul Islam di Jawa Tengah. Gerakan Darul Islam di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Di Kebumen, gerakan ini dikenal dengan nama Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Mahfuz Abdurrahman atau Kiai Sumalangu. Untuk menumpas gerakan tersebut, pemerintah membentuk pasukan Banteng Riders dan melancarkan operasi gerakan Banteng Negara dan berhasil menumpas pada tahun 1954. Yang ketiga, Darul Islam di Kalimantan Selatan. Pemberontakan Darul Islam yang terjadi di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, yaitu mantan Letnan 2 TNI. Ibnu Hajar menggalang gerakan bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Kesatuan Rakyat yang Tertindas sejak pertengahan bulan Oktober 1950 menyerang pos-pos TNI. Awalnya, pemerintah memberi kesempatan kepada pemberontak untuk menyerahkan diri. Hal itu dimanfaatkan Ibnu Hajar untuk mengelabuhi pemerintah agar memperoleh senjata. Pemerintah bertindak tegas dengan melaksanakan operasi militer. Akhirnya, Ibnu Hajar dapat ditangkap pada bulan Juli 1963. 2 tahun kemudian diadili oleh Mahkamah Militer dan dijatuhi hukuman mati. Yang keempat, Darul Islam di Sulawesi Selatan. Pemberontakan Darul Islam di Sulawesi Selatan dimulai tahun 1951 dipimpin Kahar Muzakar. Akar gerakan ini berawal dari upaya Kahar menempatkan Laskar Rakyat Sulawesi Selatan ke dalam APRIS, disertai keinginannya menjadi pimpinan APRIS di daerah tersebut. Pada 30 April 1951, ia mengirim surat ke pemerintah pusat, meminta seluruh anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke APRIS. Permintaan itu ditolak, dan pemerintah bersama pimpinan APRIS memutuskan memasukkan anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan ke Korps Cadangan Nasional dengan Kahar Muzakar sebagai pimpinan berpangkat Letnan Kolonel. Konflik berlanjut hingga Februari 1965, ketika Kahar Muzakar tewas ditembak, disusul penangkapan wakilnya, Gerungan, pada Juli 1965. Peristiwa ini mengakhiri pemberontakan Darul Islam di Sulawesi Selatan. Yang kelima, Darul Islam di Aceh. Pemberontakan Darul Islam di Aceh dipimpin oleh Daud Beuraweh, mantan gubernur militer Aceh semasa Perang Kemerdekaan. Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950, status daerah istimewa Aceh diturunkan menjadi kepresidenan. Kebijakan ini ditentang Daud Beuraweh hingga pada 20 September 1953 ia mengeluarkan maklumat penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia pimpinan Kartosoewiryo. Pemerintah menumpas pemberontakan dengan 2 cara, yaitu pendekatan persuasif dan operasi militer.
kepercayaan rakyat berhasil dipulihkan dan pada 17-21 Desember 1962 digelar musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Kembalinya Daud Beuraweh ke tengah masyarakat menandai berakhirnya pemberontakan Darul Islam di Aceh. Pemberontakan PRRI atau Permesta. Salah satu kesulitan yang dihadapi pada masa Kabinet Ali Sastrawamjoyo II adanya pemberontakan-pemberontakan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia. Pemberontakan tersebut muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Presiden pusat belum mampu melaksanakan pola otonomi daerah dengan wajar dan benar. Kedua, pemerintah pusat mengalami labilitas yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu merajalelanya korupsi, konstituante hasil pemilu tahun 1955 belum berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam masyarakat, timbul pertentangan mengenai konsepsi presiden. Keadaan tersebut membuat muncul pemberontakan. Peristiwa dimulai pada tahun 1956. KSAD melarang perwira-perwira melakukan kegiatan politik. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI. 2 hari kemudian, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah menyatakan dukungan lewat gerakan Permesta. 5 hari sebelum itu, 10 Februari 1958, Ketua Dewan Bantang mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat agar Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya dan Presiden menugaskan Muhammad Hatta serta Sri Sultan Hamengkubuwono IX membentuk Zakon Kabinet. Tindakan tersebut membuat KSAD Nasution memecat Ahmad Hussein, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Jambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Upaya damai gagal, sehingga pemerintah melancarkan operasi militer untuk menghancurkan kekuatan pemberontak dan mencegah campur tangan asing. Berikut operasi yang dilakukan untuk menumpas PRRI. Pertama, operasi tegas dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution. Yang kedua, Operasi 17 Agustus dipimpin Kolonel Ahmad Yani. Ketiga, Operasi Sabta Marga dipimpin oleh Brigjen Jatikusumo. Dan yang keempat, Operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Ibnu Surawa. Operasi militer di Sumatera diakhiri setelah Ahmad Hussein secara resmi menyerati pada tanggal 29 Mei 1958. Untuk menumpas Permesta, dilancarkan operasi dengan nama Operasi Merdeka, pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi terdiri atas beberapa bagian berikut. Yang pertama, Operasi Sabta Marga 1 dipimpin Letnan Kolonel Sumarsono. Yang kedua, Operasi Sabta Marga 3 dipimpin Letnan Kolonel Magenda. Yang ketiga, Operasi Mena 1 dipimpin Letnan Kolonel Peters. Dan yang keempat, Operasi Mena 2 dipimpin Letnan Kolonel Korps Komando Operasi Hunhulus. Operasi penumpasan pemberontakan Permesta sangat berat, karena Permesta mempunyai persenjataan yang modern. Selain itu, Permesta juga mendapat bantuan dari pihak asing.